Om Swastiastu. Gugurnya I Gusti Agung Ratu Panji, putra Raja Mengui. I Gusti Agung Ratu Panji merupakan salah seorang putra dari I Gusti Agung Putu, Raja pertama Kerajaan Mengui, yang bergelar Cekordo Sakti Blambangan. I Gusti Agung Putu memiliki banyak istri. Salah satu istrinya adalah Ni Gusti Ayu Panji, putri Raja Kerajaan Buleleng. Dari hasil pernikahannya, I Gusti Agung Putu menurunkan dua orang putra, yaitu I Gusti Agung Ratu Panji dan I Gusti Agung Ketut Buleleng. I Gusti Agung Ratu Panji dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja. Sedangkan adiknya I Gusti Agung Ketut Buleleng kemudian bertempat tinggal di Muncan dengan diiringi rakyat sebanyak 500 orang. I Gusti Agung Putu juga memiliki putra bernama I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng yang beristana di Munggu. Pada saat itu terjadi kesepakatan antara I Gusti Agung Putu, Raja Mengui, I Dewo Agung Anom, Raja Sukawati, dan I Dewo Agung Ketut, Raja Gelgel. Kesepakatan itu dilakukan atas budi baik Raja Mengui yang telah mempersembahkan putrinya yang bernama Ni Gusti Ayu Pacung kepada I Dewo Agung Gede, Raja Kelungkung, yang berkuasa dari tahun 1722 sampai dengan tahun 1736. Kedua adik I Dewo Agung Gede itu, yaitu I Dewo Agung Anom dan I Dewo Agung Ketut, kemudian sepakat untuk membalas budi kebaikan I Gusti Agung Putu, Raja Mengui. Karena I Gusti Agung Putu telah berusia tua, I Dewo Agung Ketut bermaksud mempersembahkan putrinya yang bernama Cekordo Istri Kaler kepada salah seorang putra Raja Mengui melalui perantaraan I Dewo Agung Anom, Raja Sukawati, kakaknya. Akan tetapi ketika waktu penyerahan, putri yang disepakati yang datang duluan adalah I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng yang beristana di Munggu. Karena I Dewo Agung Anom menyangka bahwa I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng yang berhak menerima putri persembahan itu, I Dewo Agung Anom pun kemudian menyerahkan Cekordo Istri Kaler kepadanya. I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng pun kemudian kembali ke Mengui. Akan tetapi setelah I Gusti Nyoman Alangkajeng tiba di Mengui, I Gusti Agung Ratu Panji telah berangkat ke Sukawati untuk menerima persembahan seorang putri. Setibanya di kerajaan Sukawati, I Gusti Agung Ratu Panji menjadi sangat malu karena putri persembahannya telah diserahkan kepada saudaranya, I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng. Tentu saja kenyataan itu menyebabkan penyesalan pada diri I Dewo Agung Anom. Tindakan I Dewo Agung Anom itu menyebabkan I Gusti Agung Ratu Panji menjadi sangat malu. Karena merasa sangat malu akan harga dirinya, I Gusti Agung Ratu Panji kemudian menantang I Dewo Agung Anom, Raja Sukawati, berperang untuk menghapus malu sampai titik darah penghabisan. I Gusti Agung Ratu Panji selanjutnya meninggalkan Sukawati, lalu singgah di Desa Bun. Dari Desa Bun itulah I Gusti Agung Ratu Panji mengirimkan utusan ke Mengui, menyampaikan bahwa dirinya akan berperang melawan kerajaan Sukawati. Tentu saja Cekordo Sakti Blambangan, Raja Mengui, sangat terkejut dengan keputusan putranya itu. Raja Mengui kemudian melarang putranya
untuk berperang melawan kerajaan Sukawati. Akan tetapi, I Gusti Agung Ratu Panji, putranya, tetap pada pendiriannya untuk menebus rasa malu dengan jalan gugur dalam medan perang. Pada saat itu, laskar kerajaan Sukawati telah berada di desa negari. Perang pun kemudian terjadi. Ketika itu, I Gusti Agung Ratu Panji didampingi oleh I Gusti Tambak, putra dari I Gusti Tanggep. Karena pasukan I Gusti Agung Ratu Panji hanya sedikit, akhirnya pasukan I Gusti Agung Ratu Panji dapat dikalahkan. I Gusti Tambak pun gugur. Walaupun tanpa pengikut, I Gusti Agung Ratu Panji terus mengamuk karena ingin gugur dalam medan pertempuran untuk menebus rasa malunya. Meskipun I Gusti Agung Ratu Panji kebal karena melawan banyak laskar Sukawati, akhirnya I Gusti Agung Ratu Panji pun gugur dalam kondisi hancur, mengenaskan. Dalam bahasa Balinya dek-dek. Di tempat kejadian itu kemudian dibangun sebuah pura. Pura itu kemudian dikenal dengan nama Pura Padekdekan. Pura itu terletak di Desa Sedang sekarang. Itulah cerita mengenai gugurnya I Gusti Agung Ratu Panji, putra Raja Mengui. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis, yang disusun oleh Drs. Inyoman Swade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.